wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri kajian tentang kitab Al-Jami', di mana terakhir kita sudah membahas tentang zalim. Apa akibat zalim? Apa contoh zalim? Hari ini kita memasuki halaman 74, hadis ke-47. Jadi hadis ke-47 di halaman 74. An Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asgharu ar-riya'u. Akhrajahu Ahmadu bisanadin hasanin. Dari Mahmud bin Labid anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu perkara yang paling aku takuti di antara beberapa perkara yang aku takuti dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Baik, hadis ini minimal kita mendapatkan 4 pelajaran. Jadi ada 4 pembahasan dari hadis ini. Di sini Rasulullah menyebut riya, sesuatu yang paling dikhawatirkan. Beliau langsung menyebut riya itu syirik kecil. Kalau syirik kecil berarti ada syirik besar. Syirik besar banyak, syirik kecil juga banyak. Kalau mungkin saya sebut beberapa contoh syirik kecil temannya riya. 1. Tatoyur. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakul. Tiyaro itu syirik, diucapkan 3 kali, dan tiyaroh itu harus dihilangkan dengan tawakal. Tiyaroh atau tatoyur, mungkin tatoyur berdasarkan hari. Ada sebagian orang takut dengan hari-hari tertentu. Awas, malam Jumat Kliwon. Nah, itu sudah tatoyur. Awas, ini bulan Muharram, jangan menikahkan anak. Awas, ini tahun sionya sio macan, jangan punya acara A, B, C, D. Nah, jadi berarti tatoyurnya dinisbatkan kepada waktu. Atau tatoyur dinisbatkan dengan angka. Takut dengan angka 13. Seperti Pak Agus ditawari 2 amplop. Amplop pertama 10.000, amplop kedua isinya 13 juta. Ternyata milih 10.000. Kenapa? 13 kan angka sial. Nah, itu tatoyur Pak Agus ya. Berarti ini menunjukkan tidak ada sial, justru yang bagus yang 13 juta. Yang gede. Tatoyur ada pada warna. Seperti warna hijau jangan dipakai ketika sedang main di pantai. Tatoyur juga berdasarkan orang. Pokoknya jangan orang itulah datang kemari, bikin sial. Padahal orang itu baik-baik aja, tapi dianggap pokoknya selama ini kalau ada ban bocor, kalau ada pokoknya macam-macam, karena orang itu ada di sini. Itu tatoyur. Tatoyur juga ada pada binatang. Seperti kupu-kupu datang, ngelindas kucing, awas, baju yang nyopir harus dicopot untuk kain kafan si kucing dan harus diselawati. Termasuk kepercayaan kepada sapi. Bagi orang India, sapi itu makhluk suci, tapi ini sudah masuk syirik besar kalau ini. Baik, kemudian tatoyur ada pada posisi. Seperti awas beli rumah jangan posisi tusuk sate.
ini tidak sesuai dengan apa namanya, ya itu yang Cina itu. Nah, itu tatayur, itu syirik kecil, mata kedutan dan lain sebagainya. Yang kedua, syirik kecil masya Allahu wa sya'a fulanun atau wa sya'a fulanun saja. Untung ada saya, coba kalau tidak ada dia. Jadi menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah tapi makhluknya. Wah, coba kalau tidak ada Pak Dokter. Yang benar apa? Masya Allah tsumma sya'a fulanun. Itu karena Allah, fulan itu hanya perantara. Termasuk bersumpah menyebut nama selain Allah. Itu syirik meskipun kecil. Demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh. Kalau demi Allah titik, Rasulullah jangan disebut-sebut. Atau boleh demi Allah yang mengutus Rasulullah dengan kebenaran. Nah, itu nggak masalah, karena intinya Allah yang disebut. Tatayur masya'a fulanun, bersumpah dengan nama selain Allah. Itu contoh syirik kecil, termasuk riya. Baik, masalah pertama selesai. Masalah kedua di sini, satu perkara yang paling aku takuti dari sekian yang ditakuti oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah takut dengan sesuatu yang lain selain riya? Oh iya. Contoh, wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa umatku kalau muncul pemimpin-pemimpin sesat. Tafsirnya ada dua. Pemimpin pemerintahan itu umara, pemimpin keagamaan itu ulama. Kalau sudah ada duet antara ulama dan umara yang sesat, itulah yang ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang selalu mengikuti pesan dari pemerintah, seperti Bashar Assad yang Syiah. Kan dia dikelilingi ulama-ulama yang asal bapak senang, pokoknya dicari-cari ayat dan hadis membenarkan Bashar Assad. Itu ditakuti oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga takut menimpa umatnya apa? Antubsato alaikumud dunya, dibentangkan dunia, sukses. Fatanafasuha, kalian akhirnya berlomba-lomba, lupa dengan agama, lupa dengan Allah karena sibuk dengan kemajuan dunia. Hingga akhirnya banyak orang yang mengejar rezeki tapi melupakan Allah yang Maha Pemberi rezeki. Satu kalimat bagus kalau Pak Agus mau bikin status WA. Satu keanehan di dunia kalau ada orang yang mengejar rezeki tapi lupa kepada Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nah, itu ditakuti oleh Rasulullah. Termasuk apa? Salah satu wasiat Rasulullah ketika beliau mengkhawatirkan terjadi perang sesama muslim. Beliau bersabda, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali kepada kekufuran dengan cara satu dengan yang lain saling bunuh. Itu dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk wailun lisyarri qadik tarobah. Waduh, celaka, keburukan sudah dekat. Kenapa ya Rasulullah? Benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah bolong segini. Nah, itu berarti ditakuti oleh Rasulullah. Tapi dari sekian yang paling ditakuti, riya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah lebih takut kepada riya menimpa umatnya daripada munculnya Dajjal. Padahal munculnya Dajjal menyebabkan sekian banyak orang kafir. Bagaimana tidak? 3 tahun sebelum Dajjal muncul, Allah hanya menurunkan air hujan setengahnya saja.
2 tahun sebelum muncul sepertiga Allah turunkan hujan, 2/3 ditahan. 1 tahun sebelum muncul di seluruh permukaan bumi sama sekali tidak ada hujan, berarti terjadi kekeringan di mana-mana. Dalam kondisi seperti itu Dajjal muncul. Kepada siapa yang mau mengimani Dajjal adalah Tuhan, maka Dajjal diberi kemampuan untuk mengarahkan hujan turun ke daerah-daerah yang penduduknya mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Maka banyak orang yang kafir. Dan betul hujan turun, tanah-tanah subur, tanaman-tanaman tumbuh, kemudian binatang beranak pinak. Dan Dajjal bisa mengendalikan setan menjelma sebagai sosok ayah dan ibu kita, datang mengetuk rumah kita, mengajak kita untuk beriman kepada Dajjal. Itu menyeramkan, tapi Rasulullah lebih takut kepada ini. Riya. Baik, masalah kedua selesai. Masuk masalah ketiga. Riya itu punya teman. Temannya sum'ah. Kalau sum'ah pengen didengar. Kalau riya pengen dilihat. Jadi sum'ah dari kata-kata pendengaran. Contohnya muadzin, dia lantunkan adzan dengan suara indah, lagu mendayu-dayu supaya dipuji. Itu bukan riya tapi sum'ah, pengen didengar. Tapi kalau memasukkan uang ke kotak infak, warnanya merah, pelan-pelan seperti pengibaran bendera, supaya ada orang pada melihat. Kok pada? Nggak ada yang melihat. Ah, saya batuk, biar menjadi pusat perhatian. Begitu batuk kan melihat saya. Nah, otomatis uang yang saya masukkan juga dilihat. Nah, itu namanya riya. Jadi riya punya teman namanya sum'ah. Dua-duanya tidak ikhlas. Karena yang dikejar adalah pujian manusia, bukan pujian dari Allah. Berbicara tentang pujian, saya bisa mengatakan bahwa dicela lebih ringan daripada akibatnya daripada pujian. Lebih ringan resiko dicela daripada dipuji. Kalau Bapak dicela, itu menu harian para nabi kan dicela. Kalau Bapak dicela, disalah-salahkan, dianggap tidak benar, dijelek-jelekan, sementara Nabi itu manusia paling mulia di sisi Allah itu para Nabi, ternyata dicela. Berarti para Nabi itu mengejar ridho Allah, bukan mengejar orang-orang kafir. Maka Bapak kalau dicela harusnya terhibur. Manusia paling mulia saja menu hariannya adalah dicela, sementara kemuliaan kita jauh di bawah para nabi. Gak usah sakit hati dicela daripada dipuji. Nah, dipuji bahaya. Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab. Kalau engkau melihat orang memuji-muji dirimu, lempari orang itu dengan pasir. Kenapa? Itu ibarat memotong leher saudaranya sendiri. Yang tadinya ikhlas, begitu dipuji, ikhlasnya hilang. Waduh, ternyata orang banyak yang tahu, akhirnya bangga. Sementara nanti di Riyadhus Shalihin, 3 kelompok yang diseret ke neraka jahanam, itu ulama, ahli sedekah, dan mujahid. Ya, mujahid. Nanti akan ketemu hadisnya. Ditanya tentang amalnya, semua dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu bohong. Berjihad li'an yuqala annaka jari, hanya ingin disebut sebagai pemberani. Kan 3 orang ini diseret ke neraka jahanam. Padahal amalan 3 orang ini bermanfaat bagi umat Islam. Ulama menyebarkan Islam. Kemudian mujahid menjaga keamanan bagi kaum muslimin. Dermawan jelas fakir miskin, masjid-masjid berdiri karena dermawan. Ternyata hasilnya baik, bermanfaat bagi orang, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri karena dia riya. Baik, kemudian jadi
dipuji itu tidak bagus malahan. Masih mending dicela. Sehingga saya sarankan kalau bapak-bapak atau ibu-ibu kagum dengan seseorang, jangan diekspresikan dengan pujian, tapi ekspresikan mendoakan orang itu di waktu mustajab. Itu lebih baik. Mungkin karena dia rajin ke masjid. Mungkin dia kalau ke masjid rajin bersih-bersih. Mungkin karena dia ilmunya luas. Mungkin karena dia akhlaknya bagus. Lebih baik doakan, ya Allah istiqomahkan orang itu dan matikan dia sebagaimana amal yang biasa dia lakukan sehari-hari. Harusnya begitu. Itu lebih baik daripada dipuji-puji di hadapan orang. Dan hukumnya malah tidak boleh. Baik, kemudian di sini syirik kecil. Apa itu riya? Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebut contoh riya yang merupakan syirik kecil. Apa itu? Huwa rajulu yaqumu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Di antara contoh syirik adalah orang yang menunaikan sholat. Tadinya biasa-biasa saja, tapi dibikin luar biasa karena kehadiran seseorang, kemudian dia berharap orang itu melihat sholatnya. Contoh, misalnya saya anak muda, naksir gadis, saya sholat tahiyatul masjid. Standar saya biasanya rakaat pertama inna atau inna, rakaat kedua idaja atau tabbat yada. Begitu datang bapaknya si Eneng, yang inna atau inna berubah menjadi amma yatasaalun. Ketika ruku subhana rabbiyal adzim biasanya 3 kali, ini saya baca 20 kali. Nah itu contoh, dia perbagus karena faktor orang lain. Tadinya sholat biasa-biasa saja. Fayuzayyinu, ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba dia perbagus. Nah itu contoh riya. Rasulullah sendiri yang memberikan contoh riya, yaitu sholat yang dia perbagus. Tidak menutup kemungkinan yang lain-lain. Tapi bicara riya, menarik juga ketika para ulama menyebut tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan satu perbuatan karena faktor orang itu juga riya. Dalam bayangan kita, riya itu identik dengan melakukan sesuatu karena faktor orang. Ternyata ada definisi riya yang lain, meninggalkan sesuatu karena faktor orang itu juga masuk kategori riya. Contoh, kalau di rumah tertawanya terbahak-bahak, mulutnya terbuka lebar, hatta yura lahwatuhu, sehingga langit-langit gigi terlihat. Begitu di depan orang yang ada senyum, gak berani tertawa, itu riya. Di rumah kelepus, iya. Kelepus, iya. Tapi di luar mencitrakan diri bahwa dia bukan perokok, itu riya. Tidak merokok di luar, itu riya, karena faktor orang. Gimana? Termasuk murid ketika tidak berani nyontek karena faktor guru, itu juga riya. Jadi tidak nyontek itu murni karena Allah. Nah pertanyaannya, loh bukankah pada masa Rasulullah belum ada sekolah? Kok nyontek hukumnya haram, tidak boleh? Betul, belum ada sekolah. Tapi kaidah Islam itu ma faradna fil kitabi min syai', tidak tersisa kecuali semuanya sudah diatur oleh Islam. Rasulullah memberikan rambu perbuatan itu dosa atau tidak. Satu, matma'anna qalbuka. Ini sudah kita pelajari 3 bulan yang lalu. Tenang tidak saat melakukan itu. Yang kedua, mau tidak wa karita an yattali'a alaihin nas. Perbuatanmu diketahui oleh orang, manusia. Nyontek, yang nyontek tenang tidak? Oh saya mah tenang, berarti kurang ajar orang ini.
Orang nyontek itu normalnya tidak tenang. Yang kedua, mau tidak dipergoki guru? Tidak mau, ya sudah, berarti nyontek itu hukumnya haram. Tidak nyontek karena gurunya ada, giliran gurunya kebelet pipis berani nyontek, nah berarti tidak nyonteknya itu ria, meninggalkan sesuatu karena orang. Baik, kemudian saking bahayanya ria sampai-sampai kita diperbolehkan berbohong untuk menutupi amal soleh, nggak masalah. Di kitab Tauhid, obrolan antara Said bin Jubair dan Husain bin Abdurrahman. Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Ayyukum ra'al kaukaba al-bariha? Keceplosan Jabir, saya. Waduh, saya sudah terlanjur ngomong saya, padahal itu waktu tahajud. Berarti dia tahu kalau saya sholat tahajud. Nah, dia berbohong. Walakinni ludiktu, saya memang bisa bangun tengah malam itu karena tersengat kala jengking. Walam aku fi sholatin, setelah itu saya tidak tahajud, padahal dia sholat tahajud. Jadi dia berbohong, jangan sampai tahajudku diketahui oleh Husain bin Abdurrahman. Gimana Pak, baca Quran sehari 1 juz bisa? Aduh, 1 juz ngos-ngosan, padahal dia 5 juz sehari. Itu boleh. Nah, belok sedikit berkenaan dengan Quran. Alhamdulillah jamaahnya sudah banyak. Ini saya pesankan kepada semua yang ada di sini, usahakan sehari itu 1 juz. Bisa ya Mas ya? Ini dari Jawa Timur semuanya. Kediri, boten. Oh, Nganjuk. Nganjuk nembe Kediri. Ini Pak Prapto, ya. Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang. Ya, ini saya pesankan kepada yang dari Kediri, usahakan 1 juz, bisa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, insya Allah ya. Kalau tidak bisa 1 juz, minimal setengah juz. Udah, ini saya kasih diskon. Setengah juz tidak bisa, ya sudah 1 lembar aja. Saged napa boten? Insya Allah. Kalau 1 lembar tidak bisa, setengah. Udah setengah tidak bisa, tidak sempat karena merasa manusia paling sibuk, 1/4 aja, 1/4 lembar, berarti kan setengah halaman. Kalau tidak bisa, pegang ini Al-Quran, tatap, baca istighfar, ya Allah, apa salah saya, kenapa saya tidak bisa baca Quran? Pasti ada dosa, kenapa saya tidak bisa ngobrol dengan Allah lewat baca Quran? Jadi usia-usia seperti kita itu sudah mulai peka. Loh, kok saya hari ini tidak bisa tahajud? Kok saya hari ini sholatnya masbuk? Itu sudah mulai peka, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Dan tidak mungkin orang meninggalkan baca Quran kecuali pasti punya dosa. Baik, kembali ke riya tadi. Nah, bicara tentang riya, maka para ulama mengajak kepada kita untuk mengukur keikhlasan kita dengan cara, kalau kita punya naluri, lebih senang melakukan ibadah yang luput dari pantauan orang. Jadi senangnya melakukan ibadah, senangnya sembunyi-sembunyi. Kalau karakter itu ada pada diri kita, berarti kita memiliki keikhlasan. Contohnya misalnya ada bapak-bapak, kalau datang ke masjid pasti nomor 1. Ketika masjid masih sepi, dia masukkan uang ke kotak infak. Meskipun saya akhirnya pernah melihat beberapa kali. Berarti beliau ini infaknya sembunyi-sembunyi. Nah, itu bagian dari keikhlasan. Termasuk rajin sholat tahajud. Kenapa? Tahajud itu ibadah yang luput dari pantauan orang. Beda dengan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kan kelihatan. Tapi beribadah di saat orang lain tidak tahu, ternyata bisa. Nah, itu berarti ikhlas. Sehingga kalau ada orang yang
tidak tahajud harusnya sudah mulai peka. Wah, ini salah saya apa? Atau langsung kalau saya tidak bisa sholat tahajud, dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Berarti orang itu berhasil dikencingi setannya di telinga. Berarti malam ini saya sudah terhina oleh si setan. Akhirnya dia rajin tahajud. Tidak perlu ada orang lain ngomong. Dan tidak perlu seperti teman saya sholat tahajud tapi bikin status. Duh, saya pernah melihat sekali jam 2. Statusnya ditulis jam 2. Kalimatnya keren. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena dari sekian makhluk yang engkau ciptakan, engkau pilih aku sebagai orang yang bermunajat di keheningan malam ini. Wah, itu kan luar biasa. Kalimatnya dalam. Tapi tahajudnya apa? Tidak bermanfaat. Maka seorang ulama salaf mengatakan tidur sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada menghidupkan malam tapi ujung-ujungnya tidak dapat pahala. Jadi tidur sesuai sunnah. Ba'da isya wudu, tidur, bangun-bangun adzan subuh. Itu jauh lebih baik daripada tahajud yang seperti itu. Minta riya, minta dilihat oleh orang lain. Nah, di sini riya berarti bertentangan dengan prinsip ihsan. Itu berarti di hadis kedua di Arba'in An-Nawawiyah atau di Riyadhus Shalihin di hadis Al-Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Apakah ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah beribadah seolah-olah kita melihat Allah, merasa diawasi. Kalau tidak, tanamkan keyakinan Allah sedang melihat saya. Berarti dia lebih memilih saya ibadah dilihat oleh Allah, tidak perlu dilihat oleh orang lain. Jadi ihsan itu lawan kata dari riya. Kalau ihsan pengen dilihat oleh Allah, kalau riya pengen dilihat oleh orang lain. Nah, ketika bicara riya, para ulama juga mengingatkan jangan sampai tidak beramal gara-gara takut riya. Itu juga salah. Lulusan pesantren disuruh maju jadi imam nggak mau, takut riya. Disuruh kultum nggak mau, takut nanti bangga. Udah capek-capek kultum malah tidak dapat pahala, diseret ke neraka jahanam. Itu juga salah. Jangan sampai takut kepada riya justru membuat dia tidak beramal. Itu juga salah. Nah, kemudian ada satu permasalahan berkenaan dengan riya. Saya sudah terlanjur riya, bagaimana? Atau sekarang begini, riya itu para ulama ditinjau dari segi waktu, mungkin qobla, mungkin inda, mungkin ba'da. 3 waktu terjadinya riya. 1 qobla. Jadi sebelum melakukan perbuatan itu memang sudah tertanam riya, pengen dilihat atau pengen didengar. Misalnya saya naksir gadis ketika saya masih muda. Si gadis itu rumahnya depan masjid. Untuk menarik perhatian si gadis, saya nanti adzan. Adzannya ini harus adzan terbaik. Maka dari pagi saya minum air putih. Wah, rajin. Dari bangun tidur sampai menjelang duhur sudah 3 liter air putih. Betul, akhirnya waktu duhur saya kumandangkan adzan. Selesai, bangga, sukses, suara saya maksimal saya keluarkan. Ternyata bapaknya kok tidak ke masjid. Begitu selesai ke masjid, saya pulang lewat rumah si gadis tadi. Ternyata tutupan. Tanya kepada tetangga, ternyata sudah 2 minggu pindah ke Medan.
kan kasihan, udah pengen riya malah gagal. Itu riya qobla. Udah. Baru inda. Inda itu saat. Sebelumnya ikhlas. Tiba-tiba muncul riya di tengah-tengah perbuatan itu sedang saya lakukan. Allahu Akbar. Standarnya ina atau ina. Tiba-tiba datang bapak-bapak. Lah, ini kan bapaknya si Neng. Ya Allah, sebulan akhirnya datang juga. Langsung yang ina atau ina saya ganti dengan tabarakalladzi biyadihil mulku. Berarti riya itu muncul inda saat. Sebelumnya ikhlas. Tapi tiba-tiba rusak di tengah-tengah ibadah sedang saya laksanakan. Nah, ada yang ikhlas sampai selesai ikhlas, tiba-tiba riya muncul ba'da. Itu bahaya juga. Jadi setan itu ngincar. Gagal di ini, udah nanti di tengah-tengah gimana caranya dia akhirnya riya. Ternyata ikhlas, udah gimana caranya kita goyangkan setelah selesai. Masukkan uang ke kotak infak 100.000. Tidak ada yang tahu. Tadinya ikhlas. Begitu selesai sholat Jumat, panitia membuka kotak infak, ternyata yang warna merah cuma satu. Akhirnya kan muncul kebanggaan, ya Allah, yang paling soleh hari ini ternyata saya. Biasanya pulang ikut duduk, ikut ngitung duit, nyebut-nyebut, ya Allah, betapa beruntungnya orang yang memasukkan uang ke kotak ini warna merah. Kira-kira siapa ya Pak ya? Sambil nyindir-nyindir dengan harapan orang mengira dialah yang memasukkan itu. Ini berarti riya ba'da. Nah, ada satu pertanyaan. Saya ikhlas, tiba-tiba muncul riya. Bagaimana? Maka Syekh Abdul Khabir, dulu dosen hadis, kita tanya, maka segera memerangi perasaan itu supaya hilang, meskipun tidak mungkin hilang 100%. Jadi tiba-tiba riya, perangi perasaan itu, singkirkan sesuai dengan batas maksimal. Karena manusia, saya yakin siapapun pasti pernah riya. Pak Agus pernah tidak riya itu sampai hari ini. Kan pasti pernah ada perasaan pengen dilihat. Maka begitu muncul perangi, insya Allah ibadah kita sudah dianggap ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bicara tentang riya, maka riya itu ciri khas orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri sholat itu aras-arasen. Maaf, ini saya kan sudah pindah ke Jawa, jadi Mas Prapto nanti ngasih translate. Iya, aras-arasen kata orang Jawa. Yura'unan nas, kalau toh sholat dilakukan pengennya dilihat. Sehingga kenapa orang munafik tidak hadir sholat isya dan subuh? Dulu masjid tidak ada penerangan, berarti gelap. Sementara sudah tidak ada cahaya, aman, Muhammad nanti tidak akan melihat. Mereka hadirnya kapan? Zuhur, asar, maghrib. Sementara isya dan subuh mereka tidak hadir. Maka yura'unan nas, mereka sholat hanya di waktu bisa dilihat oleh orang lain. Berarti riya itu kelakuan khas milik orang-orang munafik. Tapi ada juga menarik ayatnya di surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu, ayat 264.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan cara al-man, menyebut-nyebut. Dua, menyakiti perasaan penerima. Yang boleh menyebut-nyebut pemberian itu hanya Allah. Itu satu. Dua, orang tua kepada anak. Hanya dua ini saja. Kalau Allah menyebut-nyebut nikmat yang dikaruniakan kepada kita pantas, maka Allah bukan diberi nama, memiliki nama Al-Mannan. Kenapa Al-Mannan? Karena Allah menyebut-nyebut pemberian kepada hambanya. Contohnya apa? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Coba ingat, bukankah dua mata sudah aku berikan? Bibir, dengan bibir kalian bisa ngomong. Nah, berarti kan Allah nuntut nyebut-nyebut. Termasuk fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban, diulang-ulang di surat Ar-Rahman. Nikmat mana yang kalian dustakan lagi? Tapi kalau kita menyebut-nyebut itu tidak boleh. Wal adha, dan kalimat yang menyakitkan. Nah, contoh, ada anak miskin, sepatunya sudah sobek tapi tetap dipakai. Ada ibu-ibu membelikan. Akhirnya sepatu dipakai oleh anak itu. Ketika dia berangkat sekolah bersama teman-temannya, ibu ini ngomong, adik, sepatu pemberian ibu dipakai ya. Di hadapan banyak orang. Si penerima sakit tidak? Sudah sakit, dan itu man namanya, nyebut-nyebut, dan itu tidak boleh. Tapi kalau ibu boleh, bapak boleh kepada anaknya, nggak masalah. Dalilnya adalah seorang wanita ketika dicerai oleh suaminya ingin mengambil anak itu, jadi rebutan anak. Nah, wanita ini berkata, ya Rasulullah, inna batni lahu wi'aan wa thadyilaku sikoan wa fahdilaku witoan. Ya Rasulullah, perut ini tempat mengandung anak ini, putingku tempat anak ini nyusu masa bayi, pahaku tempat berpangkuan. Tiba-tiba suaminya pengen mengambil anak ini. Berarti kan nyebut-nyebut kebaikan kepada anak. Boleh tidak? Boleh. Karena orang tua ke anak. Baik. Orang yang berinfak dengan nyebut-nyebut, keluar kalimat menyakitkan, ibarat orang yang berinfak karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin, di atasnya ada debu, kemudian tiba-tiba hujan lebat. Begitu hujan lebat selesai, semua debu yang ada di batu udah hilang, sehingga batu kembali licin, kembali bersih, tidak tersisa sedikit pun debu. Itulah nasib orang yang riya, nasib orang yang alman, ibarat pahalanya habis seperti debu diletakkan di atas batu tertimpa hujan. Ayat ini akhirnya ditutup dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Berarti riya itu rentan menuju kekafiran. Jadi orang yang punya karakter riya rentan untuk kafir, berarti bahaya. Wallahu la yahdil qaumal
kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Baik, insya Allah cukup. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kelihatannya dari Kediri belum pernah ada yang nanya. Ada problem tidak, Mas? Jenengan. Oke. Silahkan diungkapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dengar suaranya. Kenapa? Pernah dengar itu katanya istri Fir'aun masuk surga. Istri Fir'aun masuk surga. Terus? Istri Nabi Nuh masuk neraka. Oh gitu. Terus lantas mengapa baik buruknya wanita tergantung laki-laki? Gitu, Masya Allah. Kata-katanya mendalam ini, luar biasa, Masya Allah. Kata-kata itu jenengan percaya tidak kalau istri Fir'aun itu masuk surga? Dengar-dengar. Oh, dengar, enggak percaya atau tidak? Percaya? Ya sudah, kenapa ditanyakan? Kan percaya, udah selesai, berarti tidak ada problem. Wasnanya ya nggak apa-apa. Jadi gini, satu kalimat untuk yang jenengan ucapkan tadi. Siapa? Pak Guntoro. Ya udah kelihatan Jawanya, pokoknya O aja. Jadi begini, wanita itu kalau hebat, wanita itu kalau beriman, dia tidak terhalangi untuk masuk surga meskipun bersuamikan Fir'aun. Jadi Asia bisa masuk surga itu menunjukkan kehebatan dia padahal suaminya Fir'aun. Wanita kalau sudah tidak beriman, kalau sudah tidak bermutu, selain tidak bermutu apa kira-kira? Ya tidak berkualitas. Dia akan terhalangi masuk surga meskipun suaminya Nabi. Buktinya apa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Harusnya kan itu kan keuntungan luar biasa. Bisa menjadi istri seorang Nabi. Kok malah masuk neraka? Itu kan aneh. Sementara Asia kok bisa masuk surga padahal suaminya Fir'aun? Ngaku Tuhan lagi. Dan Tuhannya ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Baik. Nah, sekarang berarti masuk surga itu tidak dipengaruhi dengan siapa dia hidup bersanding dengan siapa. Sebagaimana Ibrahim, status Ibrahim bapaknya ya, statusnya 3. Azar itu pemahat patung, penjual patung, sekaligus penyembah patung. Terhadap patung dia punya 3 kedudukan. Anaknya malah nabi. Harusnya kan anaknya meneruskan usaha bapaknya, malah dia jadi nabi. Sementara Kan'an bapaknya nabi, kok kafir? Udah. Abu Lahab kalau kita buka kitab sirah, rumahnya berdampingan dengan rumah Rasulullah. Ini rumah Rasulullah, ini rumah Abu Lahab. Berarti Abu Lahab diberi kesempatan melihat agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik fisik dan akhlaknya. Ternyata justru menjadi orang yang paling kafir sehingga diabadikan di Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Sementara Salman Al-Farisi bapaknya tokoh agama Majusi, Zoroaster, penyembah api. Dia mikir ini tidak mungkin api disembah, disiram air aja mati. Dia tinggalkan Persia, berarti Iran, berkelana dari satu tempat ke tempat lain mencari agama baru. Ketemu pendeta, terkagum-kagum, tiba-tiba pendeta meninggal dunia. Tapi berwasiat pergi ke negeri sana, ada pendeta, kamu bisa berkhidmat. Pergi ke pendeta kedua, pergi ketiga, keempat, sampai akhirnya pendeta terakhir mengatakan sudah saatnya masuk masa kenabian baru.
silahkan pergi ke Madinah. Dikejar sampai Madinah, ketemu Rasulullah, lihat fisiknya, dan termasuk stempel kenabian di tengkuk Rasulullah yang bentuknya seperti telur burung merpati. Akhirnya yakin, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi karena faktor orang, bukan karena faktor dengan siapa dia bersanding. Maka jangan menuntut orang lain, jangan menuntut orang tua, tapi tuntutlah diri sendiri. Baik, katanya Kediri pusatnya LDII. Kenal LDII? Tahu? LDII kan pusatnya di Kediri. Belum pernah tahu? Aduh, saya luar Kediri saya tahu. LDII pusatnya di Kediri. Yang tidak mau sholat di masjid orang lain, maunya sholatnya di masjidnya saja. Bekasi kita disiram. Ya kalau Bekasi kita disiram dia kalau nggak kenal. Ya, di Bekasi banyak LDII. Cukup Mas, sudah terjawab belum? Tapi wajahnya wajah gamang, nggak apa-apa. Mau nanya lagi boleh. Di masjid ada 3 imam, secara bergantian menjadi imam. Salah satunya ada yang merokok. Katanya hukum merokok makruh. Makruh itu NU, Muhammadiyah katanya haram. Bagaimana hukumnya menjadi makmum yang imamnya perokok? Aduh. Jadi gini, ada perbedaan antara rokok dan siwak. Rokok dan siwak itu ada perbedaan. Kalau bersiwak, gigi bau menjadi bersih, kan begitu. Tapi kalau gigi habis disiwak, habis gosok gigi, kemudian merokok, malah bau. Sehingga Rasulullah bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Bersiwak menyebabkan mulut bersih, sementara mengundang ridho Allah. Ketika siwak dan rokok disandingkan, menggunakan hadis ini, ketika siwak membersihkan gigi atau mulut dan mengundang ridho Allah, berarti rokok itu apa? Bikin mulut bau dan mengundang murka Allah. Itu 1. 2, makruh. Makruh itu terjemahannya apa aslinya? Dibenci. Baik, siapa yang membenci? Allah. Pertanyaannya, mau tidak kita dibenci oleh Allah? Kan tidak mau. Meskipun tidak sampai batas haram, seandainya begitu. Tapi coba, kata-kata makruh membentang di surat Al-Isra. Dari ayat 23 sampai ayat 38. Allah menyebut dosa-dosa. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat 23 sudah nyebut dosa, 2 dosa. 1 beribadah kepada selain Allah, 2 durhaka kepada orang tua. Kemudian mubadir, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu teman setan. 3 mubadir. 4 pelit, wala taj'al yadaka maglulatan. Jangan pelit. 5 wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak. 6 wala taqrabuz zina. Jangan zina. 7 wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Membunuh.
8. Wala taqrabu malal yatim, makan harta anak yatim. 9. Wa auful kaila idza qiltum, bohong ketika nimbang. Kemudian 10. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, mengikuti sesuatu tidak berdasarkan ilmu, berarti ini bid'ah. 11. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan sombong. Udah ya, 11 ini kan dosa semuanya ya. Syirik, durhaka, mubadir, pelit, membunuh anak, zina, membunuh orang secara umum, kemudian makan harta anak yatim, curang dalam timbangan, mengikuti sesuatu tidak ada ilmunya, sombong. Ditutup ayat 38. Kullu, tiap-tiap semua, dzalika, dosa yang sudah disebut, kana sayyi'uhu, keburukannya di sisi Allah, makruha, itu semuanya makruh. Jadi merokok itu makruh. Nah ini makruh semuanya. Iya, kalau disebut makruh dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan lebih baik. Kalau melihat ini kelihatannya bukan tidak apa-apa, tapi apa-apa. Terus Allah menyebut makruh itu ya tadi, dosa-dosa tadi. Nah, taruhlah makruh tidak sampai dosa, tapi sehari membuat Allah marah 5 kali, gimana? Karena ngerokok 5 kali, berarti dia sudah membuat Allah marah 5 kali. Lah kalau sebulan berapa? 5 kali 30. Udah 150 kali membuat Allah benci. Sementara dia tidak ingin dibenci oleh Allah. Nah kemudian hadis di Arba'in An-Nawawiyah, kalimatnya kan pendek, la dororo wala diror, jangan menimbulkan madorot untuk orang lain, jangan menimbulkan madorot untuk diri sendiri. Sekarang merokok itu ada tidak madorot buat diri sendiri? Oh ada. Mana buktinya? Tertulis di bungkus rokok. Rokok itu bikin jantung, kanker, kerusakan janin, apalagi impoten. Cuma problemnya para perokok itu biasanya buta huruf, itu aja, nggak dibaca itunya. Nah berarti rokok itu membahayakan diri, juga membahayakan buat orang lain. Nah berarti masuk ke pertanyaan, bagaimana kalau imamnya perokok? Intinya begini, di Bulughul Maram bab sholat jenazah, bab sholat berjamaah, shollu khalfa man qala la ilaha illallah, sholatlah di belakang orang yang penting imamnya membaca la ilaha illallah, berarti yang penting muslim, berarti sah. Cuma ada hadis yang lain, salasatun la tujawizu salatuhum hana ijiruhum, 3 kelompok orang yang sholatnya tidak diberi pahala. Salah satunya adalah al-imamu wan nasu lahu karihun, imam yang dibenci oleh jamaah, dibenci karena akhlaknya, dibenci karena dosanya, mungkin dibenci dengan sesuatu yang memang syariat berhak untuk membenci itu. Contoh begini, saya sholat, imamnya ternyata pimpinan komplek lokalisasi, kira-kira makmumnya gimana? Kan tidak nyaman. Imamnya ternyata koruptor, pasti makmumnya tidak nyaman, tidak suka. Nah ini bahaya, jadi imam tapi dibenci oleh makmum. Nah tadi makruh itu artinya apa? Dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Dibenci oleh Allah lebih besar daripada dibenci manusia. Mungkin kita akan mengatakan dia merokok, bagi saya tidak masalah,
tapi oleh Allah dibenci. Sementara imam yang dibenci oleh makmum. Boleh jadi makmum tidak benci, tapi kalau yang dibenci oleh Allah bagaimana statusnya? Nah, bagi perokok memang saya tidak mengatakan harus segera berhenti mendadak, pokoknya hari ini sudah taubatan nasuha. Coba tadarus saja, bertahap, sehari 10 batang. Gimana kalau hari ini 5 batang? Besok dikurangi. Coba begini, contoh, para perokok kuat tidak merokok dari pagi sampai sore pada bulan Ramadan? Kan kuat. Ya kenapa tidak dilanjutkan aja? Kan sudah kuat. Kenapa? Iya, jangan di tempat kita Pak Didik, adzan yang lain minum, ini ngerokok dulu, udah siap-siap dengan koreknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kelepus, yang lain sudah minum. Kenapa? Atau Jepang luar biasa. Iya, luar biasa. Bukan luar binasa. Mindo. Ya, Mindo. Jadi rokok sama jengkol, pete, hampir seimbang nggak bro? Enggak bisa seimbang. Ya kan kalau rokok apa? Ya, sekarang begini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang tidak suka dengan bawang karena aromanya bau. Tapi diperbolehkan kalau ke masjid sudah gosok gigi. Berarti kan nggak masalah sebenarnya. Yang penting mengatasi baunya. Nah sekarang begini, kalau ingin tahu kedudukan rokok, kira-kira bapak perokok itu pengen tidak anaknya ngerokok? Udah gitu aja. Wah saya rokok sehari 3 bungkus. Pak, bapak punya cita-cita anaknya akan meneruskan rokok? Oh pasti. Saya ingin cukup saya yang merokok, anak saya jangan ada yang merokok. Berarti nalurinya sebenarnya dia tidak setuju. Nah dari perasaan ini mulailah diperangi keinginan untuk merokok dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit. Termasuk perempuan kalau ditanya punya suami perokok atau tidak perokok, pasti milihnya tidak perokok. Gak usah saya tanya, pasti jawabannya itu. 5 menit lagi Pak Ustaz. Ya, satu lagi. Ya. Jadi saat pertama dalam sholat Pak Ustaz ya. Sesuatu merapatkan. Ayat kedua, sholat rakaat kedua. Renggang. Iya. Ada keterangan bisa memutus sholat jamaah, benar ya Pak Ustaz? Jadi itu berarti yadkhulu syaiton min khilalis sof. Renggang itu dimasuki setan. Berarti memutus sholat berjamaah. Kalau memutus tidak sampai memutus, tapi minimal setan punya hak untuk ada di situ. Dan biasanya begitu, rakaat pertama masih rapat, rakaat kedua sudah mulai renggang. Rata-rata begitu. Baik, cukup, insya Allah kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.